Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang pertama yang sama-sama kami hormati dosen kita dan yang sama-sama kami hormati yaitu teman-teman kita sekalian. Untuk mempersingkat waktu, saya di sini menjadi moderator. Saya akan memperkenalkan dulu anggota. Yang pertama Bang Hashim, yang kedua Bang Ishak, yang ketiga yaitu saya sendiri Abi Barokah, dan ini Arifah, Teh Anissa, dan Teh Amelia. Pada kesempatan ini kami kelompok 3 mendapatkan tugas yaitu mengenai tentang asbabun nuzul. Perlu diketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara 2 bagian. Al-Quran Ismani. Al-Quran itu diturunkan secara 2 bagian. Apa bagian yang pertama? Yaitu Qismun nuzila minallahi ta'ala ghairu murtabitin bisababin minal asbab. Yaitu Al-Quran yang diturunkan tanpa ada hubungannya dengan sabab musabab. Jadi turunnya ayat Al-Quran itu tanpa ada asbabun nuzulnya. Adapun yang kedua yaitu wa qismun nuzila murtabiton bisababin minal asbabil khosoh. Yaitu Al-Quran yang diturunkan mengenai atau berhubungan dengan sebab-sebab tertentu. Wa huwa mau'u bahsina. Ini Al-Quran yang diturunkannya ada sabab nuzulnya, bahasan kita saat ini. Apa sih itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu huwa ma nuzilatil ayatu awil ayatu mutahaddisatan anhu aw mubayyinatan li hukmi. Yang dimaksud dengan asbabun nuzul yaitu ma suatu peristiwa. Nuzilatil ayatu, pada kejadian itu diturunkan ayat Al-Quran. Kenapa diturunkan ayat Al-Quran tersebut? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama yaitu mutahadisatan anhu, yang kedua mubayyinatan hukmi. Apa itu mutahadisatan anhu? Ayat Al-Qur'annya menceritakan tentang kejadian tersebut. Adapun yang kedua yaitu mubayyinatan hukmi, ay jawaban, yaitu untuk menjawab suatu peristiwa. Adapun contoh mutahadisatan anhu yaitu seperti contohnya seperti ayat ada seorang yang lagi mabok ya. Ketika dia lagi mabok aman nasiyah mengimami imam. Ketika dia lagi ngimamin baca surat Qul ya ayyuhal kafirun, ketika baca ayat la a'budu ma ta'budu dia tanpa menggunakan alif, a'budu ma ta'budu. Maka ketika kejadian itu turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi sebab turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara itu karena kejadian peristiwa ada orang yang lagi mabok sedang mengimami, sehingga dia salah baca ayat ini. Aturan la a'budu ma ta'budu jadi a'budu ma ta'budu, aku menyembah apa yang kamu sembah, sehingga kalau dihukumi ya murtad. Adapun yang kedua yaitu mubayyinatan hukmi, yaitu contohnya seperti ada umat Rasulullah ya bertanya tentang ruh. Ya Rasulullah, ruh itu bagaimana sih? Maka turun ayat yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi begitu. Intinya turunnya ayat Al-Qur'an itu ada 2 sebab. Yang pertama, ima keadaan ayat tersebut menceritakan kejadian tersebut. Yang kedua yaitu menjawab hukum-hukum pada saat kejadian tersebut. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bang Ishak. Bagian yang kedua yaitu tentang sejarah perkembangan ilmu asbabun nuzul.
Sejak zaman sahabat, pengetahuan tentang asbabun nuzul dipandang sangat penting untuk bisa memahami penafsiran Al-Quran yang benar. Karena itu, mereka berusaha untuk mempelajari ilmu ini. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang sebab-sebab turunnya ayat, atau kepada sahabat lain yang menjadi saksi sejarah turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian pula para tabi'in yang datang kemudian, ketika mereka harus menafsirkan ayat-ayat hukum, mereka memerlukan pengetahuan asbabun nuzul agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Dalam perkembangannya, ilmu asbabun nuzul menjadi sangat urgent. Hal ini tak lepas dari jerih payah perjuangan para ulama yang mengkhususkan diri dalam upaya membahas segala normatif sebab nuzulnya Al-Quran. Di antaranya yang terkenal yaitu ada Ali bin Madini Al-Wahidi dengan kitabnya Asbabun Nuzul, Al-Ja'bari dengan yang meringkas kitab Al-Wahidi, Syekhul Islam Ibnu Hajar yang mengarang sebuah kitab mengenai Asbabun Nuzul, dan Asy-Syuyuti mengarang kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, sebuah kitab yang sangat memadai dan jelas serta belum ada yang mengarangnya. Kemudian Al-Wahidi menjelaskan tidaklah mungkin mengetahui tafsir ayat tanpa mengetahui dan penjelasan sebab nuzulnya. Kemudian dia berpendapat ketenagan sebab nuzul adalah cara yang kuat tepat untuk mengetahui makna Al-Quran. Kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan mengetahui sebab nuzul akan membantu dalam memahami ayat, karena mengetahui sebab menimbulkan pengetahuan mengenai musabab atau hakikat. Contoh dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 158 yang artinya sesungguhnya syafa dan marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya untuk mengerjakan syai di antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan suatu kebijakan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan dan Maha mengetahui. Kemudian dalam uraian Az-Zarqani mengemukakan urgensi sebab an-nuzul dalam memahami Al-Quran, yaitu satu, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan-pesan ayat Al-Quran. Kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga memiliki keraguan umum. Kemudian akan Keempat, macam-macam asbabun nuzul dilihat dari sudut pandang redaksi-redaksi yang dipergunakan dalam riwayat asbabun nuzul. Yang pertama, sorry itu apa? Jelas, visionable. Yang kedua, muhtamilah. Apa itu kemungkinan? Kemungkinan asbabun nuzul turunnya itu sebabnya, kemungkinannya. Terus yang dilihat dari sudut pandang berbilang asbabun nuzul untuk satu ayat atau berbilangnya ayat untuk satu asbabun nuzul. Berbilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat, ta'adud asbab nazil wa nazil al-wahid. Bilangan yang turunnya satu ayat. Terus yang kedua, variasi ayat untuk satu sebab, ta'adud an-nazil wa asbab al-wahid. Bilangan yang turun sebab karena turunnya ayat, satu ayat itu. Iya. Ya, selanjutnya yaitu lapan dan ungkapan
asbabun nuzul. Jadi di sini ungkapan itu ada 3. Yang pertama yaitu apabila suatu peristiwa didahului oleh ungkapan ini. Jadi apabila suatu peristiwa itu didahului oleh ungkapan ini, maka dia termasuk ayat asbabun nuzul. Yang kedua itu menggunakan ungkapan fa'anzalallah. Contohnya kayak fa'anzalallah yang dimulai dengan huruf fa setelah peristiwa dijelaskan. Maka itu termasuk ayat asbabun nuzul juga. Yang ketiga itu menggunakan kata fi sebelum menjelaskan peristiwa. Jadi kalau menggunakan kata fi itu belum termasuk asbabun nuzul. Bisa ada 2 kemungkinan gitu. Itu bisa jadi mungkin asbabun nuzul, ayat asbabun nuzul, dan mungkin juga bukan ayat asbabun nuzul. Jadi kesimpulannya di sini, ketika menggunakan kata ungkapan ini sama fa'anzalallah yang diawali dengan huruf fa, itu maka sudah termasuk ayat asbabun nuzul. Tapi ketika tapi kalau misalkan menggunakan kata fi, dia belum ada 2 kemungkinan, bisa menjadi ayat asbabun nuzul dan juga Referensi dari penggunaan asbabun nuzul. Yang pertama, membantu dalam memahami sekaligus mengatasi ketidakpastian dalam menangkap pesan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Yang ketiga, memutuskan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Bagi ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus dan bukan lafaz yang bersifat umum. Yang keempat, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran turun. Dan yang terakhir, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat, serta untuk mematapkan wahyu di dalam hati orang yang mendengarkannya. Ya, dari kelompok 3 mengenai tentang asbabun nuzul. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dan teman-teman yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebenarnya. Karena itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kata-kata saya yang benar dan teman-teman yang benar, maka itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum.